Baik, selanjutnya tentang keterbatasan nalar ini, penting juga kita catat secara umum dalam proses berpikir, kadang-kadang manusia sendiri yang membuat batas-batasnya. Jadi, ya karena manusia ini kan punya hidup yang kompleks, beragam. Dia punya tujuan, punya target-target, punya sasaran-sasaran. Sehingga kadang-kadang demi pencapaian target, tujuan, sasaran-sasaran, ideal-ideal yang dipatok, ideologi-ideologi yang dipercaya, dibuatlah standar-standar yang membatasi cara berpikir. Mungkin standar-standar etik, standar-standar sosial. Seperti waktu kita membahas cara berpikir etik, cara berpikir sosial. Standar-standar susila tentang adab dan lain sebagainya. Standar-standar budaya. Nggak boleh kalau di sini ngomong seperti itu, berpikir begitu. Standar-standar politik. Bahas ini tidak boleh, bahas itu tidak boleh, ngangkat wacana ini dilarang dan lain sebagainya. Itu kan standar-standar yang kita buat sendiri. Jadi ada pandangan yang bilang bahwa akal itu sebenarnya sangat canggih. Dia bisa masuk kemana saja, hanya saja manusialah yang membatasinya dengan standar-standar yang mereka buat sendiri. Tentu saja sesuai visi dan ideal-ideal yang dipatok. Jadi, tidak usah banyak-banyak mikir inilah nanti begini. Tidak usah banyak-banyak mikir tentang itu nanti malah susah. Tidak usah dipikir macam-macam. Kita kan sering buat standar. Standar etik misalnya, wah, tidak boleh kamu melakukan ini, tidak boleh kamu melakukan itu. Atau standar sosial. Di sini kesepakatannya sudah begini, meskipun kamu sudah menawarkan gagasan yang lebih baik dari ini, jangan. Karena sini sudah disepakati begini. Nah ini batasnya nalar selanjutnya yang penting mungkin untuk kita pahami hidup kita ini penuh dengan pagar-pagar dan standar-standar yang seringkali dari situlah nanti pemikiran kita atau nalar kita jadinya terbatasi. Jadi bukan karena memang terbatas, tapi terbatasi. Terbatasi itu kan sebenarnya bisa kalau mau dipikirkan, tapi tidak boleh dipikirkan. Nah, banyak dalam norma-norma sosial, budaya, misalnya kadang-kadang kita dilarang mikir yang begini begitu, dilarang membayangkan ini itu, dilarang. Nah, ini juga sering terjadi. Jadi standar-standar, makanya kadang-kadang untuk kepentingan-kepentingan tertentu kajian seperti ini dilarang, tema-tema ini jangan dibahas, yang seperti itu jangan dilanjutkan analisisnya dan lain sebagainya. Jadi ini kalau diistilahkan dengan lebih detail mungkin bukan keterbatasan nalar, tapi nalar yang dibatasi. Tidak salah sebenarnya, wong manusia itu kan punya ideal hidupnya sendiri-sendiri. Ingin nyaman, bahagia dengan standar-standar yang dia buat. Apalagi tadi ternyata posisinya akal, posisinya nalar dalam hidup manusia itu bukan sesuatu yang vital, yang paling nomor satu. Dia lebih banyak hanya melayani orientasi orang yang menggunakannya. Bahkan dia sendiri dibatas-batasi, nanti dia akan bekerja, nalar itu akan bekerja memberikan justifikasi terhadap batas-batas itu. Jadi nalar akan menjelaskan mengapa sih kok ini jangan difikirkan, mengapa kok itu jangan dibahas, mengapa kok itu jangan didiskusikan, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya nalar yang dibatasi, tapi dia malah memberikan justifikasi terhadap
pembatasan-pembatasan itu. Dia memberikan argumen-argumen. Meskipun nanti selalu saja ada orang yang protes, yang oposisi, tidak setuju dengan argumen-argumen tadi. Ya yang tidak setuju dengan argumennya sendiri, dengan nalarnya sendiri. Yang setuju juga punya argumen dengan nalarnya sendiri. Disitulah istimewanya nalar sekaligus keterbatasannya nalar. Kan banyak ya teman-teman mendengarkan cerita-cerita bagaimana diskusi ini itu dilarang. Tidak hanya masa kini, masa lalu juga banyak. Larangan-larangan memikirkan ini, memikirkan itu. Eksekusi-eksekusi karena ada orang melanggar. Tidak boleh berpikir tentang ini kok malah difikirkan, malah dan lain sebagainya. Nah ini yang saya maksud, standar-standar yang kita buat sendiri untuk membatasi nalar. Baik itu standar yang sifatnya etik, sosial, susila, budaya, politik, dan lain sebagainya. Ini tidak bisa kemudian disimpulkan, kalau begitu bisa enggak Pak, standar-standar itu kita singkirkan saja semua. Biar akal kita ini bebas tanpa batas-batas. Kemungkinan kalau kita akan buang semua standar, akal kita bebaskan sebebas-bebasnya, pada akhirnya ya kita akan membuat standar-standar versi kita sendiri. Jadi ketika kita lari dari satu standar, biasanya pada akhirnya ya kita membuat standar kita sendiri. Karena memang karakternya nalar, karakternya reason atau akal itu dia hanya lebih banyak melayani, tidak memutuskan. Nah standar-standar ini kan sesuatu yang kita buat untuk mengorientasikan hidup kita sesuai ideal-ideal yang kita inginkan. Dan akal, nalar akan hadir melayaninya. Jadi, maka penting sebenarnya dalam situasi seperti ini adalah kesadaran kita. Kesadaran itu berarti kalau ada standar-standar yang membatasi, kalau ada batas-batas, itu pertama kita harus masuk ke visinya. Ini maksudnya apa sih standar-standar ini? Ideal yang diinginkan apa? Apakah ini memang sudah kita sepakati bersama? Ataukah ini sesuatu yang ditetapkan secara sewenang-wenang, tidak sesuai dengan keinginanku, dan lain sebagainya. Ini aspek-aspek ini bisa kita diskusikan. Tapi biasanya orang itu memang dari standar ke standar. Jadi dari indikator ke indikator. Kalau dulu yang dianggap baik ini dengan standar ini. Kalau sekarang yang dianggap baik ini karena mengkritik yang dulu, maka sekarang ada standar baru. Karena manusia akan sulit kalau hidup tanpa standar. Apa-apa mau dipikirkan sendiri detail dari awal itu tidak mungkin. Hidup ini kan logikanya continuity and change. Kita melanjutkan yang lama sambil melahirkan yang baru, mungkin dengan sedikit-sedikit revisi, pengembangan dari yang lama. Nah baik, jadi sampai di sini kita mendapat sedikit wawasan bahwa yang pertama, fungsi akal secara umum adalah melayani, mendukung, menguatkan, menjadi sarana bagi kebutuhan-kebutuhan, kepentingan-kepentingan, keinginan-keinginan manusia. Kemudian yang kedua, dia banyak dibatasi oleh standar-standar orang yang menggunakan akal itu sendiri. Jadi ini dua kondisi eksistensial dari akal kita. Jadi tidak mungkin orang yang hidup sadar dengan visi, dengan misi hidup yang jelas itu tidak membuat standar-standar untuk mewujudkan visi misinya. Dan hidup yang serius itu kan memang hidup yang punya visi jelas, punya misi jelas, ada arah, ada cita-cita, ada tujuan. Yang sebagai konsekuensinya kemudian dibuatlah pagar-pagar, dibuatlah strategi-strategi, termasuk standar-standar yang kadang-kadang memang menghalangi cara berpikir kita, menghalangi nalar kita.